Baik ibu-ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran pada sore hari ini. Semoga ibu-ibu semakin semangat, semakin greget kembali. Oke, tadi kita sudah mengupas tuntas terkait manfaat bagi anak yang belajar di lembaga PAUD. Oke, selanjutnya saya mau minta pendapat dari ibu-ibu semua ini. Nah, tadi kan sudah mengetahui manfaat belajar di PAUD. Nah, saya pengen tahu kira-kira ibu-ibu yang berada di sini tahu nggak lembaga PAUD yang ada di sekitar tempat tinggalnya ibu-ibu semua? Ada yang mau Tahu mengungkapkan pendapatnya? Monggo. TK Bu, TK. TK atau biasa dikenal dengan Taman Kanak-kanak. Oke, ada lagi mungkin? Ibu Latif, monggo. KB Bu, KB. Nah, KB di sini bukan keluarga berencana ya, tapi kelompok bermain atau biasa disebut dengan istilah bahasa Inggrisnya itu playgroup. Oke, sudah dua. Ada lagi mungkin? TPA Bu, TPA, tempat penitipan anak. Terus ada lagi ibu mungkin yang mau nambahkan? ada Bu, Apa bu? Radatul Anfal. Nah, Rodatul Anfal. Nah, itu merupakan salah satu bentuk-bentuk dari lembaga PAUD yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata banyak ya. Tergantung kita mau memilih yang mana, karena dari yang disebutkan ibu-ibu tadi itu kan ternyata sudah ada klaster usianya masing-masing. Oh, usia mungkin 2 sampai 3 mungkin lebih cocok ke kelompok bermain, atau usia 5 sampai 6 lebih cocoknya ke TK, atau mungkin kalau misalnya usia 2 dan 3 kalau orang tuanya kebetulan itu tidak bisa mendampingi dalam keseharian karena kesibukan bekerja mungkin bisa memilih ke TPA. Nah, dari lembaga PAUD yang ada itu sebenarnya mengajarkan banyak sekali manfaat ya. Mungkin anak bisa belajar, bisa juga bermain. Oke, saya mau berbagi informasi nih Ibu. Kebetulan kan saya pendamping dusun Sungapan. Nah, di wilayah ini saya juga sudah melakukan pengamatan ya beberapa waktu. Kemarin saya melihat di dusun sini itu kebetulan ada yang namanya kelompok bermain. Ini tempatnya di Pedukuhan. Biasanya setiap sore, kecuali hari Sabtu Minggu itu libur bu. Jadi setiap sore antara jam 3 sampai jam setengah 5-an itu ternyata di sana ada, dan yang menginisiatif itu adalah dari kepala dusun dan juga dari ibu-ibu kader, juga dari para pemuda. Yang saya tahu ternyata dari kelompok bermain itu dananya sukarela ya, sukarela, dan hanya ibaratnya nyemplungi kas seikhlasnya saja. Itu salah satu bentuk KB ya yang ada di dusun ini. Terus kalau di perbatasan dusun sebelah itu kemarin saya melihat ada TK Taman Kanak-kanak, namanya saya lupa itu ibu, TK PKK 24. Nah, TK PKK 24. Oke, itu ada TK. Terus di yang agak jauh lagi ibu, itu ternyata ada TPA, tempat penitipan anak. Ini lokasinya perbatasan antara Sedayu dengan Pajangan. Nah, itu ada juga. Nah, ternyata di sekeliling kita itu ternyata sudah kita temukan lembaga-lembaga PAUD ya. Nah, jadi kita sudah menemukan itu. Oke, saya mau bertanya, mungkin dari kelompok sini adakah yang anaknya sudah dimasukkan ke lembaga PAUD? Dari Ibu Latif mungkin? Ada Bu di KB. Oh, di KB. Di kelompok bermain ya, Iya, ikut yang di pedusunan tiap sore itu ya bu? iya, Ya, ketika anak ibu ikut dalam KB itu perasaan anaknya gimana bu ketika dengan melihatnya? sangat senang Bu. Sangat senang karena bertemu dengan teman mainnya, bermain-main ya, berinteraksi dengan teman yang lain membuat anak menjadi senang. Oke, ada lagi bu mungkin dari Ibu Sri, monggo. TK Bu, TK, jangan memasukkan anaknya ke TK. Usianya sekarang berapa ibu? 5 tahun Bu. 5 tahun ya. Tujuannya memasukkan ke TK mungkin agar lebih mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah dasar ya, untuk persiapan masuk SD ya. Karena di TK itu kan juga diajari membaca, menulis, apalagi bu, Bermain. bermain, berhitung. Oke, itu nggih, ternyata di sini ada 2 orang yang sudah memasukkan anaknya ke lembaga PAUD ya. Oke, selanjutnya kita diskusi ya ibu-ibu, karena di sini itu ada 8 orang.
ya ada 8 orang dan yang 2 itu sudah memasukkan anaknya ke PAUD, maka nanti yang 2 orang ini kelompoknya tidak boleh bersama-sama, jadi harus dipisah. Oke, nanti kita berhitung dari angka 1 sampai 2. Yang angka 1 bergabung menjadi kelompok 1, yang angka 2 nanti gabung menjadi kelompok 2. Oke, bisa dimulai dari Ibu Sanum, nggih, monggo. 1 2 ya, 1 2 1 2. Oke, sudah ketemu semua nggih. Nanti yang Ibu Latif sama Ibu Sri nanti silakan, yang Ibu Sri ke kelompok 1, Ibu Latif ke kelompok 2. Nah, kenapa toh kok saya pisah yang 2 orang ini? Karena tujuannya agar nanti bisa saling sharing dengan ibu-ibu yang belum masukkan anaknya ke lembaga PAUD. Nanti bisa memotivasi ibu-ibu semua. Nanti bisa bercerita, oh anakku udah tak masukkan PAUD ini loh, udah bisa ini. Oh anakku ternyata sebenarnya juga pengen PAUD. Nah, nanti jenengan bisa sharing di situ. Nanti kalau misalnya ada kendala ataupun masalah, jenengan bisa saling curhat. Jadi saya campur antara yang sudah sama yang belum memasukkan anaknya ke PAUD. Oke, untuk tema diskusi yang pertama saya punya 2 pertanyaan ya. Yang pertama, kendala yang ibu-ibu hadapi ketika ingin memasukkan anaknya ke PAUD. Dan yang kedua adalah bagaimana cara ibu menghadapi kendala tersebut. Jenengan punya masalah, otomatis harus bisa memecahkan masalah tersebut. Nanti kita cari bareng-bareng. Pokoknya jangan sekarang diskusi dulu, guys. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Monggo ibu-ibu silahkan berdiskusi, guys. Satu sama lain saling sharing, ya. Oke, kiranya sudah cukup nggih ibu-ibu untuk diskusinya. Baik, saya ingin dari 2 kelompok itu nanti masing-masing presentasi. Oke, untuk kelompok yang pertama dari Ibu Sri, ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira ada kendala nggak ya Bu dari kelompoknya Ibu ketika ingin memasukkan anak ke lembaga PAUD? Ada Bu. Apa kendalanya Ibu? Jauh dari rumah. Nah, jauh dari rumah. Oke, terus ada lagi nggak Bu? Gak punya transportasi Bu. Nggak punya transportasi. Punya sepeda Ibu? Punya. Biasa. 1. Oke, terus apa lagi Bu selain itu? Cukup sih Bu. Terus Apa Ibu? gak punya biaya Bu. Nah, nggak punya biaya. Oke, tadi untuk kendalanya itu tadi sudah disebutkan ya, kendalanya ternyata ada terkait jarak tempuh. Ada yang lembaga PAUD-nya itu jauh, ada yang dekat. Kalau yang jauh ini yang menyulitkan ibu-ibu semua. Terus ada juga kendalanya tadi terkait masalah transportasi. Ada juga yang terakhir terkait biaya. Nah, ini yang paling agak krusial terkait biaya. Oke, saya akan melempar ke kelompok 2. Kelompok 2 saya minta untuk presentasi apa saja yang tadi sudah didiskusikan. Ini lebih fokus ke bagaimana cara panjenengan ibu-ibu mengatasi kendala tersebut. Oke, dari kelompok 2 Bu Latif monggo. Kalau misalnya kendalanya transportasi, kira-kira bagaimana Bu mengatasinya? Titipin ke tangga Bu. Titipin ke tetangga, apanya yang dititipin ini? Anaknya. Oh iya, anaknya. Oh, saya tahu maksudnya, nggih, mungkin anaknya kalau misalnya apa itu dilalah kok lembaga PAUD-nya itu sama dengan tetangga, kalau jenengan nggak bisa nganter atau kendalanya di transportasi, katakanlah jenengan bisa minta tolong tetangganya itu, minta tolong dong nanti ketika anakku mau berangkat sekalian apa tadi dicangkeng. Emang barang kali ya Bu, sekalian bareng gitu. Jadi kendalanya tersebut bisa diatasi. Terus apalagi Bu kira-kira untuk mengatasi kendala yang tadi itu? Di gojekan online Bu bisa. Wah, di gojekan online ini zamannya sudah benar-benar milenial ya. Sekarang apa-apa serba gojek gitu ya. Jadi kalau agak jauh ya mungkin bisa pakai aplikasi Gojek, anaknya di apa itu antar dengan Gojek. Nah, kalau masalahnya nggak ada uang gimana Bu? Menabung. Menabung, ya pintar sekali ya, smart ternyata ibu di sini sudah sangat menguasai sekali. Oke, jadi bisa menabung. Jadi
Sebenarnya ibu-ibu itu kalau ditanya pengen memasukkan anaknya ke PAUD atau tidak? Pengen. Pengen. Cuman ada masalah-masalah tersebut. Nah, masalah-masalah tersebut itu bisa diatasi ya. Jadi tadi sudah dikemukakan masalahnya apa dan cara pemecahannya bagaimana gitu, oke? Oke, terima kasih untuk dua kelompok ini yang sudah diskusinya sangat bagus sekali. Oke, saya mau kasih tepuk hebat untuk dua kelompok ini ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Ya. Selanjutnya saya berharap ya, jika ibu-ibu itu kendalanya adalah terkait biaya, maka memang salah satu caranya adalah mungkin bisa menabung atau menghilangkan kebiasaan jajan anak sehari-hari. Kadang jajannya anak 10.000, ya yang 1.000 ditabung katakanlah untuk keperluan membiayai anak agar dapat masuk ke lembaga PAUD ya. Kalau misalnya kendalanya di transportasi, mungkin bisa tadi dititip ke tanggane atau mungkin juga bisa digojeke, itu juga bisa ya. Sebenarnya apapun masalahnya, selagi kita bisa berusaha, selagi kita mampu, pasti insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah. Gitu ya, Bu-ibu. Nah, saya berharap ibu-ibu yang ada di sini itu punya keinginan untuk memasukkan anak ataupun kalau yang sudah punya cucunya dimasukkan ke lembaga PAUD. Gitu nggih ibu-ibu? Nah, kira-kira kalau memasukkan anaknya ke PAUD, ibu-ibu bersedia atau tidak? Bersedia, Bu. Bersedia, nggih. Jadi begitu nggih ibu-ibu. Kalau nanti mau lebih bertanya terkait pengelolaan keuangan, besok ya ibu-ibu pertemuan yang akan datang nggih.